bersama doa sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian hari ini? Kiranya semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kita menyatukan hati kita bersama pada malam hari ini untuk menaikkan doa dan kita akan mendekat kepada Tuhan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Jika kehidupan itu sudah tidak ada, maka kesempatan itu juga sudah tidak ada. Jika demikian adanya, maka mari kita memakai hari-hari ini dengan sebaik-baiknya dan jangan menyanyiakan waktu yang ada. Tapi kita mau menjadi penurut-penurutnya Allah dan menyenangkan hati. Mari kita memuji pujian ini bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan.
Tuhan, Engkau yang memiliki kehidupan kami. Kami mau memakai dengan sebaik-baiknya setiap kesempatan untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Sebab selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Tuhan, inilah keberadaan hidup kami yang Tuhan sudah pimpin sampai pada hari ini, di mana keselamatan telah kami dapatkan di dalam Engkau. Dan sekarang saatnya Tuhan, kami membutuhkan kehadiran-Mu. Berbicaralah pada malam hari ini Tuhan, melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk memberikan taburan berkat firman-Mu. Kami siap Tuhan menyambut berkat firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap, katakan amin. Shalom, selamat malam. Shalom. Selamat malam untuk Pak Stephen yang ada di Mipiran, Padamara, Purbalingga. Shalom semuanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, diberi sukacita, diberikan penghiburan. Waktu demi waktu yang kita lewati, kita lalui, kita jalani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam untuk Ibu Erlina, selamat malam untuk saudara-saudaraku yang sudah bergabung. Kiranya malam hari ini kita masih tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, walaupun kita sedang ada di situasi yang tidak baik. Ya. Kita selalu percaya bahwa dalam segala sesuatu Allah mendatangkan kebaikan. Dan kita seringkali berkata akan indah pada waktunya. Ya kan? Tapi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa indah pada waktunya itu adalah otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan bagi hidup kita. Nah, apapun yang terjadi hari ini, seperti halnya kisah hidup Ayub yang tadinya adalah orang yang dalam kehidupan berkecukupan, berkelimpahan, aman-aman saja. Tapi pada suatu ketika dia mengalami yang namanya musibah malapetaka, ya, sehingga ada perubahan yang drastis dalam kehidupannya. Di situ Ayub tetap mempercayai Allah. Demikian juga Pemazmur mengatakan bahwa ia tetap mempercayai Allah dalam segala sesuatu yang ia alami. Malam hari ini saya mengajak saudara untuk membaca Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayat yang pertama. Mazmur 91 Yang pertama. Mazmur pasal 91 ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan, Mazmur 91 ayat yang pertama mengatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Ini penjelasan Alkitab bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Ini sebuah pengakuan yang dicatat oleh Alkitab kita, bahwa akan mengatakan demikian, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi pemazmur ini mau mengatakan bahwa
apa yang dia alami waktu itu ialah ia tetap akan berkata, Allahku yang kupercayai. Dia melandaskan ya hidupnya bukan kepada situasi yang ada, yang dia hadapi hari-hari itu, pada waktu itu, tapi dia tetap mempercayai Allah dengan sebuah pernyataan, Allahku yang kupercayai ialah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Itu artinya apa? Bahwa pada waktu itu pemazmur mengalami yang namanya kondisi situasi yang gawat darurat. Ya, situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan, yang membuat hidupnya terhimpit, yang membuat hidupnya mengalami kekhawatiran. Tapi di situ ia tetap masih mempercayai Allah itu sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Jadi apa yang dihadapi oleh pemazmur, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagian selanjutnya. Ya, sungguh, ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nah, di ayat 3 ada indikasi bahwa pemazmur itu mengalami sesuatu yang ada dalam kondisi yang menakutkan. Ya, dikatakan di situ, dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Artinya di situ ada wabah, ya, ada penyakit yang ada di sekitarnya. Nah, di situ dia minta perlindungan kepada Allah. Dia mempercayai Allah bahwa sakit penyakit itu tidak akan sampai dalam kehidupannya. Nah, ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Allahku yang kupercayai, ya, itu satu keyakinan yang kuat yang dimiliki oleh seorang pemazmur, ya. Seorang yang percaya kepada Tuhan, dia melandaskan perlindungan atas hidupnya, atas dirinya terhadap kesetiaan Allah, bukan atas kesetiaannya. Dia mempercayai bahwa Allah itu setia. Dia mempercayai bahwa Allah itu sanggup melepaskan dari jerat. Dia mempercayai Allah itu sanggup menjagai dari sakit penyakit, ya kan? Bahkan dia katakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, ya, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Dia akan merasa aman ketika berada dalam naungan Allah yang maha tinggi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini apa yang terjadi dengan saudara? Saya percaya orang yang tetap mempercayai Allah, walaupun situasi sedang tidak baik-baik saja, walaupun situasi sedang tidak aman, tapi ketika ia dalam hatinya, dalam hidupnya tetap mengatakan bahwa kepada Allahku yang kupercayai, engkaulah benteng pertahananku, engkaulah tempat perlindunganku, maka di situ kita akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Nah, ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik siang maupun malam, itu ada banyak bahaya yang mengancam kehidupan kita. Ya, kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, kita sudah berusaha mengerjakan yang terbaik, kita sudah berusaha berhati-hati, tapi sebenarnya kita berada pada situasi dan kondisi yang tidak aman. Karena orang yang ada di luar sana belum tentu punya persepsi yang sama dengan kita. Sehingga di situ dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ya. Apa maknanya kedahsyatan malam?
Malam itu artinya kegelapan. Ya, kegelapan itu sesuatu yang membuat kita menjadi tidak bisa melihat apa-apa. Kegelapan itu bisa jadi merupakan jalan buntu. Kegelapan itu menandakan bahwa hidup kita itu sedang berada pada kondisi stagnan, tidak bisa berjalan kemana-mana karena gelap. Nah, saudaraku, jika pada waktu siang dikatakan terhadap panah yang terbang di waktu siang, ada bahaya yang mengancam kehidupan kita. Ya, bahaya itu banyak hal. Terus ayat yang ke-6, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Rupanya wabah penyakit menular, ya. Ada penyakit sampar, ya, ada penyakit menular yang di waktu petang itu bekerja dengan dahsyatnya. Ya, kalau sudah terkena sampar, ya kan, seseorang akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi di situ tidak usah takut. Kata pemazmur, saudaraku yang tidak usah takut. Ya kan? Karena pemazmur memiliki alasan di ayat yang ke-7. Walau 1000 rebah di sisiku. Gimana? Kau tetaplah Allah penolongku. Ya, kaulah tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 orang rebah di sisimu karena penyakit sampar atau wabah yang menyerang, ya kan? Dan 10.000 di sebelah kananmu, ya, sekelilingmu itu ada kematian, ya kan? Tetapi itu tidak akan menimpamu. Artinya wabah, malapetaka, bencana itu, ya, saudara akan tetap teguh berdiri di tengah-tengah situasi yang tidak baik-baik. Saudara akan tetap teguh berdiri di tengah musibah. Saudara akan tetap teguh berdiri di tengah-tengah badai kehidupan. Saudara akan tetap teguh berdiri di tengah-tengah situasi yang memungkinkan orang menjadi putus asa. Tapi di situ saudara yang tetap mempercayai Allah akan tetap berdiri kokoh. Amin. Ya. Karena apa? Mempercayai bahwa Allah menolong kehidupannya. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Apakah saudara mempercayai bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang maha tinggi? Ya kan? Apakah saudara mempercayai bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang maha kuasa? Apakah saudara percaya bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita? Kalau kita mengakui Allah sebagai yang punya otoritas dalam kehidupan kita, maka di situ Allah yang menjagai, Allah yang mengurusi, Allah yang menolong, Allah yang melindungi, dan Allah yang membawa kita keluar dari kegelapan di tengah-tengah badai kehidupan. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Betapa dahsyatnya keyakinan pemazmur ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Betapa dahsyatnya, ya, kekuatan iman yang dimiliki seseorang jika ia menyandarkan hidupnya kepada Allah, sehingga ia mampu untuk tetap berjalan
di tengah-tengah badai kehidupan. Bahkan di situ ketika ada kegentaran yang ada di sekelilingnya, dikatakan di situ, ya, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, di situ mulai ada pembedaan bahwa orang yang mempercayai Allah mendapat, ya, perlindungan Tuhan, ya. Ketika dia melihat kanan kiri depan belakang ada bahaya, dia tetap bisa melihat bahwa keselamatan itu datangnya dari Allah, ya. Engkau hanya menontonnya, tidak mengalami hal yang mengenaskan, ya. Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, ya, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah umat Tuhan, itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Di situ dikatakan oleh Alkitab bahwa seperti biji matanya, sehingga Allah menjagai orang yang dikasihinya itu dengan mengirimkan malaikat penjaga di sekelilingnya untuk menjagai kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia. Ya. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Percayakah saudara bahwa di sekeliling saudara itu ada malaikat yang Tuhan tempatkan untuk menjagai saudara, yang menjagai saudara dari malapetaka, musibah, ya, dari segala hal yang membuat kehidupan kita menjadi tidak aman. Tapi karena kita mempercayai Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat, ya, kita mendapat pertolongan karena Ia adalah benteng perlindungan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 12 mengatakan demikian, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Perhatikan baik-baik saudaraku, malaikat Tuhan itu menjagai saudara, ya, sampai-sampai mereka itu menatang. Malaikatnya bukan hanya satu, ya, bukan hanya dua, tapi banyak, ya. Mereka akan menatang engkau. Artinya apa? Memberikan keamanan, walaupun seolah-olah hampir jatuh, tapi tidak sampai terantuk dengan batu dikatakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini apa yang menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita? Mari kita menguatkan iman percaya kita kepada Allah, dan kita tetap berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, ya, Allahku yang kupercayai. Satu pertanyaan penting, apakah saudara malam hari ini masih mempercayai Tuhan Yesus? Ya. Apakah saudara masih mempercayai Tuhan Yesus yang berdaulat dalam kehidupan saudara? Kalau kita berkaca kepada kehidupan Ayub, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, ia tetap berkata bahwa Tuhan itu baik. Ya, apapun yang terjadi, ia tetap berkata bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidupnya. Walaupun sampai ia mengalami sakit yang sangat parah sekalipun, ia tetap mempercayai Allah. Ya. Ayub tetap bersujud menyembah kepada Tuhan. Dalam kondisi gawat darurat,
dia tetap bersujud menghadap Tuhan, tetap bersujud menyembah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi renungan kita malam hari ini? Saya ingin mengajak saudara untuk tetap mempercayai Tuhan Yesus dalam segala situasi dan kondisi. Apapun yang menjadi pergumulanmu yang terjadi hari-hari ini, apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi kerubetan, apapun yang menjadi keruwetan, apapun yang menjadi kesusahan, tetap percayai Tuhan sebagai yang berdaulat dalam kehidupanmu. Jika saudara percaya, saya punya pengharapan dan keyakinan bahwa kepercayaan, keyakinan, iman orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Sehingga firman Tuhan yang mengatakan akan indah pada waktunya itu tergenapi dalam kehidupan saudara. Ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk saudara. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas kendali Tuhan, atas kedaulatan Tuhan, atas kontrol Tuhan. Itu yang terbaik dalam kehidupan saudara. Jika engkau percaya malam hari ini bahwa Tuhan sanggup mengubah ya malapetaka, kesusahan, sakit, penyakit menjadi berkat dalam kehidupan saudara, maka malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk berdoa. Ya. Untuk berdoa, Tuhan, saat ini aku mau mempercayakan hidupku kepadamu. Walaupun situasi kondisiku sedang tidak baik-baik, tapi aku tetap mempercayai Engkau sebagai Allah yang kusembah, kusanjung, kupuji tanpa alasan apapun yang dapat menghalangi kehidupan kami untuk datang kepadamu. Ini keyakinan yang harus kita pertahankan, karena semakin hari situasi, kondisi, kehidupan yang kita jalani adalah sesuatu yang membuat kita mengalami kegoncangan. Jika kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita bisa-bisa seperti orang-orang yang lain, menjadi putus asa, menjadi ragu akan Allah, ragu bahwa Ia sanggup menolong, memelihara, melindungi kita. Kuatkan iman percayamu, kuatkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Ya. Malam hari ini kita akan berdoa. Selamat malam untuk Mas Geri. Ya. Selamat malam. Kiranya Tuhan juga memantau kehidupan Mas Geri dan keluarga. Apa yang menjadi pergumulan Mas Geri dan keluarga, Tuhan sangat-sangat tahu. Ya. Malam hari ini kita akan berdoa untuk kota kita, di mana saudara tinggal. Berdoalah untuk kesejahteraan kota saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan memberkati kota di mana kami tinggal. Kalaupun saat ini kami tinggal di Purwokerto, di Banyumas, di Purbalingga, kami berdoa Tuhan melawat kota kami, Tuhan memberkati kota kami, Tuhan memberikan keamanan dan kesejahteraan buat kota kami. Kami mengucap syukur pemeliharaan Tuhan di mana kami ditempatkan oleh Tuhan di kota ini. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus.
Berdoa untuk Pak Stephen yang ada di Mipiran Padamara Purbalingga. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagian keluarga Pak Stephen dan keluarga. Rumah tangga diberkati, anak-anak diberkati, pekerjaan diberkati, ya, usaha diberkati, sehingga kemuliaan Tuhan, nama Tuhan terpancar dalam keluarga Pak Stephen. Semakin hari semakin tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah keluarga Pak Stephen dalam berkat nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati rumah tangga, Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Nugrah dan Dimas, keluarga. Kiranya penghiburan Tuhan menjadi bagianmu, pertolongan Tuhan menjadi bagianmu, berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu. Jika engkau tetap percaya kepada Tuhan, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, ya, menjadi bagianmu. Berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Anak-anakmu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Kebutuhanmu diberikan kecukupan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan keluargamu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ibu Yuli dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menolong kehidupanmu, Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu. Apa yang menjadi mimpi-mimpimu menjadi kenyataan. Karena Tuhan disenangkan, Tuhan diagungkan, Tuhan ditinggikan. Dalam berkat nama Yesus, kesehatan dan kekuatan, sukacita penghiburan menjadi bagianmu. Berdoa untuk Mas Geri yang ada sudah bergabung malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Mas Geri dan keluarga. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati usaha, sehingga berkat kemurahan Tuhan itu tercurah dalam kehidupan Mas Geri, sehingga Mas Geri mengalami, menikmati kemurahan Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Bu Erlina dan keluarga, dengan Pak Victor dan anak-anak. Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati sukacita, Tuhan memberkati penghiburan, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaan dan usahamu. Apa yang menjadi harap-harapanmu diberkati oleh Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, ya, berkat kemurahan Tuhan yang melimpah-limpah diperintahkan mendatangi kehidupanmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ruth, ya, kiranya Tuhan juga memberkati masa depanmu, pekerjaanmu, studimu, dimanapun engkau ada tinggal, Tuhan menolong dan melindungimu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap kesempatan malam hari. Siapapun saudara yang sudah bergabung, saya percaya
Tuhan memberikan karunia nikmat yang indah dalam kehidupanmu. Berkat kesehatan, kekuatan, penghiburan, ya, pertolongan yang tepat pada waktunya. Bahkan apa yang menjadi keinginanmu pun Tuhan kabulkan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Allah yang Maha Tinggi, Allah yang kita percayai malam hari ini adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Yang terbaik menjadi bagianmu, yang terbaik menjadi bagianmu, yang terbaik menjadi bagianmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Selamat malam. Dan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat istirahat. Besok bangun pagi, menikmati berkat yang baru dan kejutan-kejutan daripada Tuhan. Shalom.